Oke, saya buka dengan pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cakep Bu pantunnya Bu. Iya, susah ini menyiapkannya Pak Akbar. Pantunnya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di sesi ruang kolaborasi kedua, modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bisa kita lihat sama-sama identitas modul kita, ini terlalu besar ya Bapak Ibu ya. 3 JP kita hari ini akan menghabiskan waktu bersama-sama, menyimak dan berdiskusi bersama-sama. Setelah sebelumnya kita di ruang kolaborasi 1 berdiskusi antar kelompok, hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu dari masing-masing kelompok menyampaikan ide-ide tentang modul 1.1 ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya untuk pembukaan kita sudah di-record ini ya, sudah mulai di-record. Boleh dibantu siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Saya Bu, Ya, baik kawan, baik silakan Bu Rati, Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini supaya semuanya berjalan lancar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Bu Baik, Betty, Bu. Pak Adnan, Pak Uum, Pak Akbar, Baik Bu Bu, Rati. alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat-sehat semua ya? Bu. Ya. Sedang berada di mana ini? Di rumah, di perjalanan? Mungkin ada yang lagi di kendaraan? Di rumah Bu. Di rumah semua ya, alhamdulillah sudah sampai di rumah. Di rumah, semua, Bu. Ya, Pak Adnan juga sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Kita mulai dengan ice breaking dulu ini ya. Oke, Saya Bu, sudah menyiapkan ice breaking sedikit ini. Saya mau kasih pertanyaan ini Bapak Ibu. Minta ditebak ini. Pertanyaannya memang pertanyaan receh ya. Mungkin sudah tahu semua, tapi kita coba dulu untuk Bapak Ibu hari ini. Supaya agak semangat dikit. Kera apa yang paling besar ya Pak? Kera. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu kera apa yang paling besar? Oh, Bu Rati. Bu Rati pasti bisa ini. Gimana Bu Rati? King Kong Bu. Kera Bu Rati, bukan King Kong. Bu Rati. Salah ya. Boleh Bapak Ibu yang lain? Pasti. Oh, Pak Uum, silakan Pak Uum. Kera yang paling besar Bu ya? Iya, kera Pak. Kerajaan Majapahit Bu. Oh, boleh Pak Uum, Kerajaan Majapahit. Pas sekali Pak Uum dengan guyonannya. Ini jokes bapak-bapak ini Bu, jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak ya, ternyata. Oh, saya salah berarti ya, memilih tebak-tebakannya. Satu lagi ya Pak Ibu ya. Kecil, kemudian kurus, lancip, dan banyak sekali dagingnya. Apa, yo? Kurus. Kecil dulu Pak. Kecil. Kurus, lancip. Banyak sekali dagingnya. Pak Akbar, ini tahu Pak Akbar ya. Ini jokes bapak-bapak lagi Bu. Bapak-bapak Jawabannya sate Bu. Sate, tahu Pak Akbar ya. Ibu-ibu mungkin nggak kebayang ini Pak. Saya tambahi jawaban Pak Akbar Bu. Apa Pak? Sate 1 gerobak. Oh iya, pas sekali itu. Semakin banyak dia. Ya, ini tadi ya, kera apa yang paling besar? Kerajaan. Nah, ini sate untuk persiapan kita nanti malam ini dibayangkan. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil diskusi Rukol 1 kemarin terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang nanti dipresentasikan. Jadi kita akan ada interaksi ya Bapak Ibu ya.
Ini tadi kita sudah sampai di pembukaan presentasi, nanti akan ada penguatan dan penutupan. Oke, kita masuk dulu ke kesepakatan belajar. Ini sudah saya buat 6. Ini Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada penambahan atau ada yang tidak perlu untuk kita jadikan kesepakatan kelas kita hari ini? Sudah pas, cukup, Bu. Sudah pas ya? Karena kita akan 3 JP ini cukup panjang sekali ya. Nanti kita akan saling seperti biasa, walaupun ini rukol pertama kita ya Bapak Ibu ya, 1.1, ini rukol diskusi kita yang pertama kali ini. Seperti biasa, nanti teman-teman boleh berpendapat, saling menghormati satu sama lain, jika ada teman yang berbicara, yang lain mendengarkan, kemudian jika ada yang berpendapat, dipersilakan berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, itu kesepakatan kita hari ini. Kita langsung masuk saja, presentasi kelompoknya. Akan ada 2 presenter hari ini, kemudian nanti akan ada yang menanggapi, yang ada yang menanya, dan ada yang menjawab. Jangan lupa Bapak Ibu dari masing-masing kelompok untuk mencatat ya, not tulisnya mencatat diskusi kita hari ini. Saya persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya. Kelompok 1 siapa ya Pak? Bu? Saya, Bu. Baik. Oke, Pak Uum ya. Saya stop share dulu. Silakan kelompoknya Pak Uum. Gimana Bapak Ibu sudah tampak presentasi saya? Ya, Tampak, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Saya mulai saja presentasinya dari kelompok kami, Ibu, ini ya. Nah, ini nama anggota kelompok kami. Sebelumnya kita dapatkan dulu kalimat dari Ki Hajar Dewantara nih, yang kami dimensikan ke dalam daerah kami. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah Oku yang sejalan dengan pemikiran KHD. Ya, Bapak Ibu, kami tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Itu dari Palembang itu kalau pakai mobil biasa itu sekitar, sekarang bisa tembus 3 jam karena sudah ada jalan tol, tapi kalau dulu bisa sampai 5 jam. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kami tampilkan di sini. Nilai-nilai kearifan lokal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu hajat batin dan ngukus. Saya kira ini belum banyak yang tahu ya, makanya kami perkenalkan. Ya, ini Bapak Ibu, kita lihat foto-fotonya. Ini kesibukan-kesibukan yang terjadi ketika pelaksanaan hajat batin dan ngukus ini. Kita lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini suasananya, ya. Jadi semuanya terlibat di situ. Ya. Nah, sekarang kita deskripsikan ya. Ya. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan kabupaten yang memiliki banyak kekhasan mengenai adat istiadat, karena Kabupaten Oku memiliki keragaman latar belakang baik suku dan budaya. Ada beberapa suku yang menetapi Kabupaten Oku, antara lain suku Ogan sebagai suku terbesar, suku Daya, suku Komering, dan lain-lain. Oleh karena itu, pola masyarakat cenderung menghormati keanekaragaman suku, berkomunikasi antar suku, dinamis, terbuka, dan menerima perubahan dengan cepat. Yaitu nilai kearifannya. Suku Ogan itu memiliki budaya yang disebut dengan hajat batin dan ngukus. Budaya ini dilakukan pada saat ada suatu keluarga yang akan melakukan hajatan atau sedekahan. Baik itu pernikahan, syukuran kegiatan dan pelaksanaan kegiatan duka ya. Masyarakat secara gotong royong akan saling membantu untuk melancarkan kegiatan tersebut, dimulai dengan melakukan pembentukan panitia, persiapan, mendirikan tenda, meminjam peralatan yang diperlukan, menanak nasi, dan air minum. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak yang disebut dengan hajat batin. Nah, Bapak Ibu mungkin belum banyak yang tahu ya. Batin itu dalam bahasa kami di Oku artinya suami ya, atau ya suami, seorang suami.
bapak-bapak yang sudah menikah gitu ya. Itu batin namanya. Sedangkan kaum ibu-ibu melakukan kegiatan masak-masak, lauk pauk untuk menyambut keluarga besan dan tamu undangan. Kegiatan ini biasanya diketuai oleh tetua yang disebut dengan ibu panggung. Nah, jadi bukan ini ya, bukan panggung seperti yang selalu di ini ya, tempat tampilnya Pak Simamoran ya. Ini panggungnya panggung beda. Panggung di sini artinya apa ya? Komunitas memasak gitu kira-kira ya. Mereka secara bergotong royong menyiapkan beberapa jenis masakan yang akan dihidangkan pada saat hajatan nantinya. Kegiatan ibu-ibu ini disebut dengan ngukus. Jadi ada hajat batin, ada ngukus. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau setelah kami refleksikan, itu ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan KHD? Nah, ini saja ya. Kekuatan konteks kultural di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu hajat batin dan ngukus, gotong royong dan welas asih. Ini hajat batinnya, ya mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Hajat batin, kemudian ini ngukus, ya oke seperti itu. Kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid dan individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, budaya, dan di daerah Anda. Ya, ini adalah tanggapan dari kami, Bapak Ibu, hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi pelajaran budaya lokal sesuai dengan pemikiran KHD yang sudah perlu diterapkan antara lain penanaman nilai karakter seperti pembiasaan, bergotong royong, musyawarah, kekeluargaan, tenggang rasa saling tolong-menolong, sikap welas asih, ramah tamah, dan tanggung jawab. Hal ini dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, misalnya ketika kegiatan pembuatan taman toga di sekolah, kegiatan Jumat bersih, upacara bendera, dan kegiatan hari-hari besar. Penyesuaian nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal terhadap KHD yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan mengintegrasikan nilai sosiokultural dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan akademik dan non-akademik sekolah dan sikap gotong royong seperti itu. Juga dari penerapan kearifan lokal tadi di sekolah ya, Bapak Ibu bisa mencermati foto-foto ini ya. Ini salah satu implementasi kegiatan lokal sekolah. Ini Bapak Ibu mereka berkebun bergotong royong ya. Oke. Ya, tantangannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya, ini kesepakatannya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan masukan yang sangat positif sehingga kami bisa lebih mengembangkannya lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak fasilitator. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Uum. Presentasinya boleh Bapak Ibu ya. Tadi menarik sekali ya diskusi dari kelompoknya Pak Uum tentang budaya di Oku, hajat batin dan ngukus. Kita bisa melihat masih kentalnya nilai budaya lokal di daerah tersebut ya Bapak Ibu. Boleh menanggapi Pak Akbar? Silahkan. Terima kasih Bu Silvi, luar biasa Pak Uum dan kelompoknya. Terima kasih banyak. Saya dapat esensi gotong royong dan kolaborasi sebagai budaya ya Pak, yang mungkin bisa kita ajarkan juga di sekolah gitu. Tapi fenomena sekarang Pak, orang-orang inginnya ringkes gitu kan, dia pilih catering gitu kan, pilih gedung langsung biar mudah gitu, nggak terlalu lama capeknya. Kalau menurut sudut pandang Bapak, itu bagaimana Mak? Adanya fenomena orang-orang mulai meninggalkan durasi yang hajat batin dan ngukus ini Pak, yang mungkin secara finansial itu lebih banyak gitu, kurang efektif efisien secara waktu dan capeknya luar biasa itu pasti Pak sebagai tuan rumah gitu kan, selama beberapa hari menjadi tuan rumah untuk puluhan orang gitu. Menurut pendapat kelompok satu itu bagaimana Pak eksistensi budaya ini untuk dipertahankan? Silakan dari kelompok satu Bapak Ibu yang mau menanggapi pertanyaan Pak Akbar tadi, baik sekali itu. Menyesuaikan zaman sekarang bagaimana budaya lokal tadi, apakah masih bisa? Baik. Ya, Oke. Pak Kami dari kelompok satu mencoba menjawab tentang bagaimana
supaya tidak hilang di kemajuan zaman. Seperti itu tadi ya Pak Akbar? Yap, Ya. benar Pak. Oke. Nah, jadi budaya di tempat kami di Okan Hulu itu ada itu namanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uum, hajat batin dan kukus. Jadi itu dikembangkan di sana secara terus-menerus. Artinya masyarakat di sana sudah ketika ada tetangga yang mau melaksanakan hajatan sudah langsung tergerak sendiri. Tidak usah harus diundang, tidak harus seperti apa, tetapi yang kaum bapak, kaum ibu-ibu sudah langsung sadar sendiri, oh, di sana ada hajatan, ayo kita gabung ke sana. Tanggal berapa hajatannya sudah datang itu dengan membawa semua peralatannya, bagian peralatan ini semua seperti itu. Jadi memang sampai sekarang kerjasama itu masih bisa dipertahankan. Demikian dari Pak Satu. Iya, terima kasih Pak Adnan jawabannya. Bagaimana Pak Akbar? Jelas Bu, jadi sudah mengakar ya Bu, karena udah Iya. tahu tugasnya gitu. Iya. Dan kalau misalnya di kabupaten kami juga seperti itu kali Bu ya, ada kita harus dalam tanda kutip membayar. Kalau misalnya kita sudah didatangi, kita harus datang juga gitu kan. Jadi ada tanggung jawab moral untuk memenuhi kegiatan tersebut gitu Bu. Terima kasih banyak Bu Sylvie. Pak. Iya, terima kasih. Kelompok 1 tadi kita ambil kesimpulan bahwa nilai budaya, hajat batin, dan ngukus tadi memang tetap harus dilestarikan ya. Gotong royongnya, kemudian kekeluargaannya yang seperti diceritakan Pak Adnan tadi, kalau sudah tahu ada yang mau hajatan langsung saja tanpa dikomandoi seperti itu Pak ya. Baik kaum bapak-bapak maupun ibu-ibu itu sudah bergerak satu sama lain untuk bisa menyelesaikan hajatan tersebut. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Untuk kelompok 1, menarik sekali dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kelompok 2 sudah siap? Iya Ibu, kami dari kelompok 2 sudah siap. Iya, silakan Ibu Rati. Iya, itu minta tolong dulu Pak Uum, di stop dulu ya. Oh iya, lupa saya. Oke. Izin presentasi ya Bu ya. Ya, silakan Ibu. Nanti Bapak Ibu yang belum sempat bertanya jawab boleh ya di kolom chat untuk berpartisipasi juga. Terima kasih. Silakan Bu Rati. Sudah kelihatan ini? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya, sebentar. Jadi di kelompok kami mengambil tema mengenai konteks sosial, kultural dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal. Di sini kami mengambil nilai-nilai luhur yang berada di lingkungan sekitar, Bu. Yang pertama kami gotong royong. Di sini gotong royong melakukan kerja bakti bersama, membersihkan lingkungan sekitar. Di sini masyarakat semuanya turun tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian di sini di lingkungan sekitar kami melakukan ritual yasinan saat akan mengadakan acara syukuran, Bu. Di sini biasanya keluarga besar datang semua dan dilakukan secara bergilir. Lalu di sini juga kami masih mempertahankan mengucapkan salam dan sujud ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Jadi dulu ketika saya kecil, orang tua saya selalu membiasakan untuk salaman, mengucapkan salam dengan orang yang lebih tua. Nah, ini Bu, ini sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah kami, Ogan Komering Ulu Selatan. Ini ada nyambai Bu, pentas lagu pada acara adat Danau Ranau. Jadi di sini sangat ramai sekali. Semua penduduk Ranau ataupun dari daerah-daerah lain akan datang untuk melihat acara di sini, Bu. Nah, kemudian pada acara Festival Danau Ranau ini biasanya Bu diadakan 1 tahun sekali dan masyarakat Oku Selatan akan menyambut acara ini dengan meriah. Lalu kemudian berdasarkan hasil tadi,
kearifan budaya daerah yang bisa kami ambil ya Bu ya, penguatan karakter antara lain di sekolah tuh juga kami biasa memberikan sumbangan untuk keluarga yang terkena musibah. Di sini nilai karakter gotong royong, kerjasama, dan rasa empatinya yang ditumbuhkan. Mungkin itu saja Bu dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 2. Menarik juga ini ya dari Oku Selatan ya. Budaya lokalnya yasinan, kemudian kalau bertemu orang tua bersalaman, sujud ya, cium tangan tadi Bu ya, sujud cium tangan, kemudian ada budaya bernyanyi tadi Bu ya, nyambai untuk di acara-acara tertentu ya Bu. Iya. Boleh kita tanggapi Bapak Ibu dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan, kami persilakan. Ya, Ibu Betty, silakan. Iya, baik, terima kasih Bu Silvi untuk kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok Bu Rati. Tadi kan ada adat budaya nyambai ya Pak Bu ya tadi ya. Nah, kalau misalkan itu Bu, kalau kita terapkan di pembelajaran, kira-kira nilai luhur yang didapat anak apa gitu Bu? Baik Bu, ya. Baik Bu Betty, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya coba untuk menjawab. Nyambai itu kan diadakan secara besar ya Bu ya, secara bersama-sama. Jadi kalau di sini kita bisa ngambil nilai karakter berkebinekaan. Dimana ketika kita berkumpul Bu, kita tidak melihat strata dari masing-masing orang yang hadir. Semuanya sama, kita bersama-sama untuk merayakan sesuatu hal yang membahagiakan. Mungkin begitu saja dari saya Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Kita berikan ke Bu Betty. Bagaimana Bu Betty? Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah mengerti Bu ya. Jadi nilai-nilai itu bisa kita terapkan untuk anak-anak didik kita seperti itu. Nanti akan saya coba terapkan juga bagaimana menerapkan nilai di kelas saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Betty. Ya, terima kasih Bu Rati. Kelompok 2, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 Bapak Ibu. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini ya, sudah banyak sekali masukan, saran, dan pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan CGP sekalian. Kita ambil kesimpulan, materi kita tadi tentang menemukan kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal ya Mbak. Jadi tidak bisa kita tinggalkan, budaya lokal itu sangat membantu sekali untuk anak didik kita yang bisa kita terapkan di sekolah, seperti itu budaya gotong royong, kemudian musyawarah, kekeluargaan, tenggang rasa, tolong menolong. Tadi contohnya juga kalau di sekolah bisa kita terapkan dalam kegiatan Jumat bersih, kemudian budaya positifnya yang bersalaman tadi bisa kita mulai, Bapak Ibu guru bisa datang lebih awal seperti itu kan, menunggu anak-anak hadir, jadi anak-anak bisa kita sambut dengan bersalaman seperti itu. Kemudian ramah tamah, jadi nilai sosiokultural kita itu seperti yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara, ya tetap kita bisa kita jalankan dengan berbagai kearifan lokal di sekitar kita ya Bapak Ibu. Demikian ya presentasi kelompok kita sudah sampai di akhir. Penutup, sebelum kita tutup ini kita refleksi dulu ya Bapak Ibu, saya sudah siapkan Jamboard di kolom chat, boleh Bapak Ibu bisa lihat. Baik Bu. Ya, ada. Sudah Bu. Oke. Ya, apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4? Boleh siapa yang mau menyampaikan ini? Wah, bagus sekali ini Pak Akbar, Pak Uus, Bu Rati, Pak Adnan, dan Bu Betty. Iya, silakan yang mau menyampaikan refleksi hari ini. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Dari apa yang kita sudah pelajari pada hari ini adalah bahwa nilai-nilai kearifan budaya daerah itu bisa menjadi suatu penguatan karakter untuk anak didik kita seperti itu Bu. Jadi kita bisa terapkan juga bagaimana nilai-nilai yang terkandung dari budaya tersebut, tentunya tujuannya agar karakteristik anak kita itu jauh lebih baik seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu Betty. Satu lagi Bapak-bapak mungkin memberikan refleksi hari ini, kegiatan kita hari ini. Saya Bu.
Iya, Pak Adnan, silakan Pak. Nah, baik, terima kasih untuk pembelajarannya untuk hari ini. Saya pernah dengar pesan Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi memang anak-anak itu, siswa kita, anak didik kita perlu mengetahui sejarahnya. Jangan dia tahu budaya di tempat yang lain, sementara budayanya sendiri belum tahu. Jadi ini perlu dikembangkan dan supaya tidak punah. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Adnan ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa ambil kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sosiokultural itu juga bisa kita kembangkan, kita ingatkan lagi kepada anak didik kita untuk tetap dipertahankan dengan cara menyesuaikan dengan zaman peserta didik kita. Jadi zaman maupun alam mereka tetap bisa kita ikuti seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah rukol ini kita ada demonstrasi kontekstual. Kita bisa berdiskusi jika masih ada yang bingung untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS-nya. Kita ada grup WA, bisa diskusikan satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar dan terus belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya, lupa tadi. Ya, foto dulu. Stop sharing dulu sebentar. Mari kita foto bersama Bapak Ibu. Siapkan gayanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Semangat ya. Terima kasih Bu Sylvie. Ya, sama-sama Pak, Bu.